Malaikat Jibril pun bergegas pergi ke surga Aden untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di sana, ia berkeliling untuk menemukan apa yang ia cari. Lalu muncullah seorang bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengisahkan dari Rasulullah SAW bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan surga Aden, lalu memanggil malaikat Jibril seraya memerintahkan kepadanya, "Wahai malaikat Jibril, pergilah ke surga Aden dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku." Dari hadis itu, kemudian malaikat Jibril pun bergegas pergi ke surga Aden untuk memenuhi perintah Allah. Setelah sampai di sana, ia berkeliling untuk menemukan apa yang dicari. Lalu muncullah seorang bidadari dari dalam istana yang ada di surga Aden. Melihat datangnya malaikat Jibril, bidadari itu tersenyum kepadanya. Dan seketika surga Aden bersinar terang karena gigi senyumnya bidadari itu. Karena sinar terangnya surga Aden, malaikat Jibril tersungkur dan bersujud karena mengira sinar itu berasal dari nur Allah yang maha mulia. Bidadari itu pun berkata, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril kemudian mengangkat kepalanya dan jelaslah bahwa sinar yang sangat terang itu bukanlah sinar dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dari senyum bidadari tersebut. Jibril sangat kagum dan berkata, "Maha suci zat yang telah menciptakanmu." Lalu bidadari itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan?" "Tidak," jawab malaikat Jibril. Bidadari itu berkata lagi, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih dan lebih mementingkan ridhonya daripada hawa nafsunya." Dalam Al-Quran, Allah telah menggambarkan sosok bidadari-bidadari surga yang cantik dan indah. Yang pertama, Allah menggambarkan bidadari dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Bidadari adalah perempuan yang suci. Bidadari di surga ini adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, meludah, keluar ingus, dan kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk. Lisannya dijaga dari kata-kata kotor, cintanya suci karena hanya tertarik kepada suaminya. Demikian pula pakaiannya yang suci dari najis dan kotoran. Sementara dalam surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Lalu kemudian Allah juga menggambarkan bidadari surga dalam surat An-Naba ayat 31 hingga 33. Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada usia puncak kematangan sekira usia 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Begitu dahsyatnya pesona bidadari-bidadari surga, hingga malaikat Jibril tak kuasa untuk memandangnya dan menundukkan kepalanya. Itulah kisah pertemuan malaikat Jibril dan bidadari yang diciptakan Allah di surga Aden. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.